Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla dhalik sa'u'arifu nafsi ismahu liya minatul maula ismil kamil liya ana min fasal ba' wahid qismu ta'limin lughah al-arabiyah. Al-an sa'ashrah lakum anit tarjamah Indonesia al-arabiyah al-mawdu' at-tarbiyah. Tayyib mubasyaratan. Teman-teman, trending topik diskusi politik pendidikan pekan ini adalah hilangnya frasa agama dalam roadmap pendidikan negara kita. Menurut Anda, penting nggak sih frasa agama dalam peta jalan pendidikan itu? Dalam sistem tata kelola pendidikan di negara kita, itu kan diatur tentang hierarki tujuan pendidikan, ya. Asdiqai, innal mawdu' asyai'u linaqisi hawla siyasati ta'lim hadal usbu' huwa iktifa'ul ibarati diniyah fi kharitati tariqati ta'lim fi biladina. Hal ta'takid anna al-ibarat ad-diniyah muhimmah fi kharitati tariqati ta'limiyah? Fi nizami hukuma at-ta'lim fi biladina hunaka tasalsal harami li ahdafi tarbawiyah alaysa kadhalik. Tujuan pendidikan itu dimulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan institusional, tujuan kurikuler, dan yang paling bawah adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan nasional itu menjadi acuan bagi setiap institusi dan individu dalam mengembangkan pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing gitu. Atau sebaliknya, تبدأ الأهداف التعليمية من أهداف التعليم الوطنية ثم أهداف التعليم المؤسسي وأهداف المناهج الدراسية وفي الأسفل أهداف التعليمية أو أهداف تعليمية. الآن هدف التعليم الوطني هو مرجع لكل مؤسسة وفرد في تطوير التعليم في أماكنهم أو العكس. Setiap pendidik, setiap kurikulum, setiap lembaga itu dalam mengembangkan pendidikannya harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan nasional itu diantaranya adalah mengembangkan potensi setiap anak didik agar menjadi pribadi yang bertakwa pada Tuhan dan memiliki akhlak yang mulia, maka setiap guru, setiap lembaga pendidikan, semua kurikulum yang dikembangkan harus sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas dan budi pekerti mulia itu. Tidak boleh ada pendidik yang mengajarkan materi yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan budi mulia. Yajibu ayyashira kullal mu'allim wa kulla manahiju fi kulli mu'assasati fi tatwiri ta'limihim daiman ila ahdafi ta'limil wataniyah lianna ahdafi tarbiyah al-wataniyah tashmilu tatwir imkanati kulli talibi liyusbih syakhsan yattaqillah wa yatamatta'u bi syakhsiyati nabilah. لذلك فيجب على كل معلم وكل مؤسسة تعليمية وكل مناهج يتم تطويرها تتماشي مع قيم الروحانية والشخصية النبيلة ولا ينبغي أن يكون هناك معلمون يعلمون مادة تتعارض مع قيم الإلهية والنبيل. Juga tidak boleh ada kurikulum yang desainnya bertentangan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh tujuan pendidikan nasional itu. Dalam kurikulum 2013 itu ada konsep yang ideal. Jadi di sana dikenal ada 4 kompetensi. Ada kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi keterampilan. Kama la yanbaghi an yakuna hunaka منهج يتعارض تصميمه أو يتعارض مع القيم التي توارثها أهداف التعليم الوطنية في مناهج 2013. هناك مفهوم مثالي لذلك من المعروف أن هناك 4 كفاءات. هناك كفاءة روحية
وكفاءة اجتماعية وكفاءة فكرية وكفاءة مهارات. Dalam kurikulum 2013 itu setiap pendidik mengajarkan mata pelajaran apapun itu harus mendorong pada terbentuknya anak didik yang memiliki kemampuan atau kompetensi spiritual dan kompetensi sosial, di samping kompetensi intelektual dan keterampilan yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi urusan pembentukan nilai, karakter, kepribadian itu tidak lagi menjadi domainnya. في منهج 2013 يجب أن يشجع كل معلم يقوم بتدريس أي مادة على تكوين الطلاب الذين لديهم قدرات روحية أو كفاءات اجتماعية بالإضافة إلى كفاءات والمهارات الفكرية المناسبة لمجال دراسة الذي يتم تدريسه. لذا فإن مسألة تكوين قيم الشخصية لم تعدي مجاله. Mata pelajaran nilai seperti pendidikan agama atau pendidikan moral, bukan itu saja, tetapi menjadi tanggung jawab setiap pendidik dan semua mata pelajaran. Sebagai contoh pembelajaran misalnya materi geografi, orientasi pembelajarannya bukan hanya mengejar kompetensi intelektual dan kompetensi keterampilan saja. Misalnya kompetensi intelektualnya siswa mampu mengetahui tentang apa gempa bumi, faktor-faktor apa yang menyebabkan gempa bumi, apa saja jenis-jenis gempa bumi, dan kompetensi keterampilan misalnya apa yang harus dilakukan kalau terjadi gempa bumi, bagaimana evakuasi dilakukan, mitigasi apa yang menjadi prioritas dan sebagainya. Bukan itu, tetapi dalam kurikulum 2013 pembelajaran harus diteruskan pada kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. موضوعات القيم مثال التربية والدين والتربية الأخلاقية ليست ذلك فحسب، بل هي مسؤولية كل معلم وكل المواد بالإضافة إلى أمثلة لتعليم. على سبيل المثال مادة الجغرافيا، ما هو زلزال؟ ما هي عوامل التي تسبب الزلازل؟ ما هي أنواع الزلازل والكفاءة المهارية؟ على سبيل المثال ما الذي يجب فعله في حالة حدوث زلزال؟ كيف يتم تنفيذ التخفيف؟ ما هي الأولوية وما إلى ذلك. هذا ليس كل شيء، ولكن في منهج 2013 يجب أن يستمر التعليم على الكفاءة الروحية والكفاءة الاجتماعية. Dalam kompetensi sosial, ya, anak-anak harus belajar tentang aspek-aspek kemanusiaan. Kalau terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan dalam konteks perilaku kemanusiaan, saling tolong menolong, saling membantu, saling meringankan dan sebagainya. Fil kafaatil ijtimaiyah yujibu ayata'allam al-atfal anil jawanibil insaniyah fi halah hudus zilzal malladhi yujibu fi'lihi fi siyakis sulukil insani nusa'id ba'dun al-ba'd wa nusa'id ba'dun al-ba'd wa nufarrij an ba'dun al-ba'd. Dalam konteks kompetensi inti 1 atau kompetensi spiritual, anak-anak dibangun pengetahuannya juga kesadarannya bahwa ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang terlibat dalam proses gempa bumi itu, ya. Jadi bukan semata-mata gempa bumi itu sebagai sebuah peristiwa alam, tetapi ada sebuah kekuatan, ada kehendak yang menjadikan gempa bumi itu terjadi. Karena faktanya para ilmuwan sampai sekarang masih belum bisa menjelaskan atau memprediksi kapan gempa itu terjadi. Fi siyaqi ahadul kafa'at al-asasiyah awil kafa'atur ruhiyah yutimu bina'ul atfal bil ma'rifati wal wa'i bizalik hunaka quwwatullah
إخواتullah التي تشارك في عملية الزلزال، لذا فهي ليست مجرد زلزال كحادث طبيعي، ولكن هناك قوة، هناك إرادة تسبب في حدوث زلزال. وبسبب هذه الحقيقة لا يزال العلماء غير قادرين على تفسير أو يتنبأوا بمواعيد حدوث الزلزال. Contoh lagi, pendidik tidak boleh mengajarkan ateisme. Mengapa? Ya karena tujuan pendidikan nasional kita mendorong anak-anak untuk menjadi pribadi yang bertuhan, bukan yang tidak bertuhan gitu. Ateisme ini bukan hanya ateisme dalam konteks ideologi spiritualitas ya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Misalnya dalam konteks ideologi sains ya. Tidak boleh mengatakan bahwa alam ini tercipta begitu adanya, tapi tidak ada yang menciptakan. Nggak boleh seperti itu, karena dalam sistem pengetahuan yang dibangun oleh pengetahuan yang berbasis agama, itu alam ini ada yang menciptakan. Misalul ukhra, qad la yaqumu at-tarbawiyun bitadrisil ilhad. Limadha hadha? Lianna hadafna at-tarbawi al-watani huwa tashjih al-atfal ala an yusbihu atqiya'i wal yasumil hadun. Hadha al-ilhad laisa faqat ilhad fi siyakil ideologiyan ar-ruhiyah, walakin aidan fi siyaki awsi'i. Ala sabilil misal, fi siyakil alamati ideologiyah la yumkin lil mar'i an yaqula anna at-tabi'a khalaqat ala an-nahwi alladhi hiya alayh, lakin la yumkin li ahadi an yakhluquha ala hadha an-nahwi li'annahu في نظام المعرفة المبني على أساس المعرفة القائمة على الدين. هناك الطبيعة التي تخلق. Jadi tidak boleh guru mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau berlawanan dengan konsep dasar tujuan pendidikan nasional. Itulah relasi antara rumusan tujuan pendidikan nasional dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan orientasi dan kreativitas setiap pendidik dalam mengajar. Jadi kalau kira-kira frasa agama itu hilang dalam rumusan peta jalan pendidikan, menurut teman-teman bagaimana? Silakan dijawab. Oke teman-teman, sampai ketemu di obrolan kita lain waktu. لذلك لا يجوز للمدارس تدريس أشياء تتعارض مع المفهوم الأساسي لأهداف التربية الوطنية. هذه هي العلاقة بين صياغة أهداف التربية والوطنية والتطوير المؤسسي وتطوير المناهج والتوجيه والإبداع لكل معلم في تدريس. فماذا إذا كانت عبارة الدين مفقودة في صياغة خريطة طريق التربوية؟ الرجاء الإجابة. حسنا أيها الأصدقاء، أراك في دراستي مرة أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran mubasyaratan في هذه المقalah. Ada strateginya, yaitu terdapat beberapa strategi. Yang pertama ada strategi pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran atau BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran BSA. Teks BSA-nya wa ahdafil al-manahij dirasiyah wa fil asfal ahdafi ta'limiyah atau ahdafi ta'limiyah. Teks BSU-nya tujuan kurikuler, dan yang paling bawah adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Pengurangannya di yang bergaris tebal. Kemudian ada lagi kalimat fi tatwiri ta'lim fi amakinihim awil akas. Artinya dalam mengembangkan pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing
atau sebaliknya gitu. Kemudian ada strategi yang kedua ada penambahan, yaitu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran atau BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Kalimatnya lizalik fayujibu ala kulli mu'allim wa kulli mu'assasati ta'limiyah wa kulli manahij yutimmu tatwiruha an tatamashi ma'a qayyimur ruhaniyah wa syakhsiyah an-nabila. Artinya maka setiap guru, setiap lembaga pendidikan, semua kurikulum yang dikembangkan harus jalan dengan nilai-nilai spiritualitas dan budi pekerti mulia. Kemudian ada strategi penguatan atau borrowing. Penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Kalimatnya hadzal ilhad laisa faqat ilhad fi siyaqil ideologian arhian. Artinya ateisme ini bukan hanya ateisme dalam konsep ideologi spiritualitas. Strategi selanjutnya yaitu ada transposisi, penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber BSU di dalam kalimat bahasa sasaran. Ada kalimat tabdul ahdaf at-ta'limiyah min ahdafi ta'limil wataniyah. Artinya tujuan pendidikan itu dimulai dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada strategi terjemahan resmi. Penerjemah memperhatikan pedoman pengarapan nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi. Ada watatwiril manahij watujiyah wal ibda'i likulli muallim fit tadris. Artinya pengembangan kurikulum dan orientasi dan kreativitas setiap pendidik dalam mengajar. Kemudian ada strategi penghapusan. Nusaid ba'duna al-ba'd wa nusaid ba'duna al-ba'd wa nufarid an ba'duna al-ba'd. Dan sini ada saling tolong menolong, saling membantu, saling meringankan dan sebagainya nggak ditulis. Kemudian ada kosakata baru di dalam penerjemahan ini, yaitu ada al-maudu artinya topik, an-niqash diskusi, asyai umum, siasah kebijakan, iktifa penghilangan, khoritah peta, ahdaf tujuan, al-muasasi kelembagaan, ada kafaatul maharat kompetensi keterampilan, kemudian ada uluwiyah prioritas. Kemudian langsung saja di kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama ada tabda'ul ahdafi ta'limiyah min ahdafi ta'limil wataniyah summa ahdafi ta'limiyah muassasi wa ahdafil manhaj dirasa wa fil asfali ahdafi ta'limiyah aw ahdafi ta'limiyah. Al-an hadafu ta'lim al-watani huwa maraji' li kulli muassasati wa fardi fi tatwiri ta'lim fi amakinihim awil akas. Yang kedua ada yajibu ayyashira kullal mu'allim wa kullal manhaj fi kulli muassasati في تطوير تعليمهم دائما إلى أهداف التعليم الوطنية لأن أهداف التربية الوطنية تشمل تطوير إمكانات كل طالب ليصبح شخصا يتقي الله ويتمتع بشخصية نبيلة. لذلك فيجب على كل معلم وكل مؤسسة تعليمية وكل مناهج يتم تطويرها أن تتماشي مع قيم الروحانية والشخصية النبيلة ولا ينبغي أن يكون هناك معلمون يعلمون ماذا tata'aradu ma'a qayyimul ilahiyya wan nabil. Kemudian yang ketiga, kama la yang bagi ayakuna hunaka manhaju yata'aradu tasmimihi aw yata'aradu ma'al qayyimi allati tawwaratha ahdafu ta'limil wataniyah fi manhaji 2013. Hunaka mafhum misal lizalik minal ma'ruf anna hunaka arba'a kafa'at. Hunaka kafa'at ruhiyah wa kafa'at ijtamaiyah wa kafa'at fikriyah wa kafa'at maharat. Syukran, faqad hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.